Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm. warahmatullahi Hmm. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qoli. Raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Robbi zini ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa berjumpa dengan pimpinan Min Satu Lampung Tengah ya yang kita hormati Pak Apri Mahendra Putra. Terima kasih Bapak atas perkenannya untuk kita sharing-sharing malam ini. Ibu-ibu guru dari Min Satu Lampung Tengah ya, Alhamdulillah. Allah pertemukan kita di sharing-sharing di Zoom malam ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, mari Hmm. kita awali pembelajaran kita malam ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, eh, saya akan ucap semangat pagi. Jadi walaupun malam, diharapkan walaupun yang on camnya Pak Kamal, Ibu Haryati, Bu Umi Hasanah yang baru bisa dan Bu Nur Hasanan dan Bu Relawati belum bisa tidak apa-apa. Mudah-mudahan semangatnya seperti kita pagi hari ya di suasana fresh, mulai bekerja, suasana hati riang gembira. Jadi kalau saya ucapkan semangat pagi, pagi-pagi, Bismillah pasti bisa gitu ya. Baik, saya bilang semangat pagi. Jadi Bapak Ibu jawabnya semangat pagi, Pagi-pagi. pagi-pagi, Bismillah pasti bisa. Bismillah, Oke. pasti bisa. Baik, kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, pagi. Bismillah pasti bisa. Bismillah, pasti Ya, bisa. Alhamdulillah. Jadi walaupun ini bukan di jam belajar biasanya, tapi bisa ada semangat untuk belajar ya. Karena kita tidak lepas dari belajar ya. Seorang guru harus ada pembaharuan untuk belajar. Izin saya share PPT terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu, sahabat pelatihan ya, salam bahagia, salam bersenang-senang dalam pembelajaran ya, agar kita tumbuh semangat untuk belajar. Eh, kita akan belajar tentang konsep kurikulum ya, ada perubahan kurikulum. Kalau kurikulumnya tetap kurikulum merdeka, tetapi ada pendekatan yang menjadi regulasi baru dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini, Prof. Muti, ada deep learning, pendekatan pembelajaran mendalam. Dan dari Menteri Agama yang baru juga, nah ada kurikulum cinta. Nah, tapi kurikulum cinta ini bukan sebuah kurikulum ya, tetapi merupakan gerakan yang memang sudah ada di setiap madrasah di seluruh Indonesia, hanya saja dia lebih eh, ada konsep terpantau, ya, ada juga tim nanti ketika kurikulum cinta itu dilaksanakan dan digabungkan dengan kurikulum merdeka gitu, kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Ya, izin saya Mustika dari Loka Diklat Kagam Muda Lampung untuk sharing-sharing. Kita akan eh, mengungkapkan semua hal yang Bapak Ibu telah ketahui ya karena kami yakin Bapak Ibu orang-orang mumpuni ya dalam pembelajaran. Jadi mohon nanti sharing-sharingnya dari Bapak Ibu semua. Nah, adapun tujuan dari kita belajar ini melalui sharing-sharing diskusi ini yang penuh interaktif, ya positif dari semua komponen kelas, diharapkan Bapak Ibu nanti kita memahami kurikulum merdeka yang memang dari awal kita sudah paham dan konsep kurikulum cinta yang merupakan keterbaruan, ya, dan juga pendekatan deep learning, ya, pembelajaran mendalam. Nah, Bu Umi, kalau di Min satu Lampung Tengah, apakah sudah menerapkan kurikulum merdeka? Sudah, Bu.
Alhamdulillah ya. Nah, untuk konsep kurikulum cinta, jadi ini kalau sudah ditetapkan oleh tim KSKK, baru hanya 12 madrasah yang menjadi percontohan percobaan. Tetapi karena Lokadiklat menjadi satu di antara tiga ya lembaga pelatihan yang diamanahi untuk nanti menyampaikan ke madrasah-madrasah, jadi kami berkewajiban juga menyampaikan walaupun momen saat ini hanya tidak terlalu mengupas ya mudah-mudahan nanti izin Pak Kemenak Lampung Tengah bisa lebih mendalam nanti diskusi bersama Bapak Ibu Madrasah di Lampung Tengah. Lalu pendekatan deep learning yang modul ajarnya nanti akan kita pahami. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada hal-hal positif ya yang kita tanamkan pada diri kita. Mengapa saya cinta belajar ya? Mengapa saya harus belajar? Saya mau minta bantu Bu Umi baca yang pertama. Coba, yang belajar adalah Belajar adalah nutrisi bagi pikiran, seperti tubuh butuh makanan, jiwa pun butuh pengetahuan agar tetap sehat dan kuat. Makna, seperti tubuh membutuhkan gizi, pikiran juga membutuhkan asupan melalui belajar agar tetap tajam dan tidak mudah stres atau lelah. ya, terima kasih, Ibu. Ya, kita memahami bahwa seorang guru butuh belajar karena siapapun sebenarnya bukan profesi guru saja belajar sepanjang hayat. Ya, ini semoga menjadi motivasi untuk kita semua. Dan yang kedua, bahwa pendidikan orang dewasa harus bersumber dari kehidupan sehari-hari. Jadi nanti apa yang kita pelajari, saya minta Bapak Ibu mengemukakan hal-hal yang memang dialami di madrasah masing-masing. Ya, agar memang kita merasakan apa yang kita lakukan itu apakah sudah ada ya dari regulasi baru yang memang sudah kita terapkan di madrasah kita ya. Nah, ada motivasi terhadap perubahan ya, bahwa perubahan memang melelahkan, tapi kalau diam di tempat itu jauh lebih beresiko. Jadi Min 1 Lampung Tengah ini saya mengenal di Instagram ya ketika awal berdiri ini sangat aktif ya, baik postingan pembelajaran siswa-siswanya dan ini sangat berdampak. Min 1 Lampung Tengah ini lebih dikenal. Jadi saat media sosial yang memang digemari saat ini dengan gawai ada di tangan setiap kita ini memudahkan kita lebih mengenal Min 1 Lampung Tengah. Ya, mudah-mudahan juga diiringi dengan sosok-sosok guru yang memang pembelajar ya, yang memang eh, semangat belajarnya tinggi ya. Baik, kita akan lanjut nih ya. Ada motivasi berikutnya. Eh, Mohon Bu Umi untuk membacanya. Kita mungkin tidak bisa memilih arah angin, tapi kita bisa mengatur layar agar tetap sampai tujuan. Ya, Perubahan mm-mm. Ya lanjut Bu. Perubahan kurikulum adalah angin yang datang. Kita tidak bisa menolaknya, tapi kita bisa memilih cara terbaik untuk mengarunginya dengan bijak. Ya, baik. Makna dari kata-kata yang disampaikan oleh Bu Yumi ini bahwa perubahan itu selalu ada. Jadi, Betul. seperti Pak Apri yang seorang visioner dan memiliki Bapak Ibu guru yang mau belajar. Karena kalau kita selalu apatis ya terhadap pembaruan, sulit untuk berkembang. Jadi, Min 1 Lampung Tengah, Alhamdulillah dipimpin seorang pimpinan yang visioner yang mau menerima pembaharuan, apalagi Pak Kemenaknya ya, Bapak Marian Hasan dan istri yang seorang pengawas yang sangat mau menerima pembaharuan dan ini membuat akan lebih maju ya dan begitupun kurikulum. Kurikulum kalau yang kita beberapa diseminasi yang kita ikuti bahwa kurikulum untuk mulai tahun ajaran baru dan seterusnya tetap kurikulum merdeka akan tetapi pendekatannya saja yang ada perubahan dari yang selama ini kita pendekatan berdiferensiasi ya. Nah, sekarang dia ke lebih pembelajaran yang mendalam. Diferensiasinya tetap dipakai, tetapi dia hanya untuk penguasaan guru terhadap karakter anak ya. Oke, saya minta bantu mana suara dari Bu Haryati untuk kata motivasi berikutnya, Bu Haryati. Tidak ada sistem pendidikan
Ya Bu, maaf Bu, sepertinya speakernya belum dinyalakan. Baik, motivasi terhadap perubahan tidak ada sistem pendidikan yang sempurna, tapi semangat untuk terus memperbaiki itulah yang menjadikan kita pendidik sejati. Hmm. Daripada mempertahankan yang lama hanya karena nyaman, mari kita uji yang baru karena ada harapan lebih baik di depan. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Haryati untuk semangatnya. Jadi kita mendengar suara Bu Haryati yang sangat bagus ya. Jadi dengan kita menerima ada perubahan-perubahan, regulasi baru ya tentang pembelajaran, tentang pendekatan pembelajaran. Ini membuka mindset juga untuk kemajuan madrasah. Nah, jadi kalau semua bagian dari Min 1 Lampung Tengah mau belajar, mau menerima dulu gitu ya, mau menerima hal-hal yang akan diterapkan. Nah, ini akan membuat Min 1 Lampung Tengah akan lebih maju. Oke, nah kita ada yel-yel kelas nih ya. Jadi kalau saya bilang guru madrasah, nah Bapak Ibu eh, walaupun yang belum bisa on cam boleh sampaikan menyala gitu ya dengan tangannya gerakan seperti kobaran api ya. Jadi diharapkan memang eh, Bapak Ibu guru yang dipimpin oleh Pak Apri, Min 1 Lampung Tengah memang menyala semangatnya untuk belajar kemajuan madrasah. Oke, siap Bapak Ibu, mana suaranya? Ya, Siap, oke. Ya, Guru madrasah menyala. 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 Oke, boleh kita ulangi lagi ya. Mudah-mudahan semuanya dapat bersuara agar efek suaranya itu memang terpatri kita untuk lebih semangat. Oke, guru madrasah Menyala. 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 Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Boleh memberikan reaction tepuk tangan ya di Zoom eh, Udah. agar menunjukkan bahwa kita semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Oke, saya ada game sedikit ya, ingin mengetahui kata motivasi ya. Tuliskan kata motivasi yang menyatakan Bapak Ibu itu siap belajar. Jadi yang Bapak Ibu ketik di Google-nya menti.com ya dengan kode 43598265 ya. Saya izin share untuk Mentimeternya. Kita lihat apa yang sudah bergabung. Izin baru bergabung ini Bu, baru nyampe rumah dari Masya Allah, terima kasih Pak Kemenang. Iya Pak, terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa ya Lampung Tengah. Eh, apa begitu mensupport ya walaupun kita tadi minta bantu ke Ibu Pengawas ya dan Pak Kamat dari Min 1 Lampung Tengah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak supportnya. Baik, Bapak Ibu yang bisa join ke menti.com ya ketik nah alhamdulillah sudah ada yang masuk luar biasa. Nih, ungkapkan satu yang mewakil perasaan Bapak Ibu ya untuk semangat belajar ya, semangat pembaharuan ya. Terima kasih karena kita tidak lepas untuk hal-hal yang baru ya harus semangat menerima pembaharuan ya kalau sudah menerima biasanya mindset kita juga berubah ya untuk hal-hal yang baru untuk lebih maju. Oke, mudah-mudahan ada yang lain untuk bisa masuk Bapak Ibu ke menti.com dengan kode 43598265.
Ya, kata-kata motivasi mewakili perasaan untuk siap belajar gitu ya. Atau setelah nanti kita dari sharing-sharing ini. Alhamdulillah, ingin selalu berkembang. Iya, keren. Gas terus ya, belajar untuk pembaharuan. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini juga telah mewakili dari Bapak Ibu semua yang memang dari sosok pimpinan kepala kemenangnya juga memang seorang yang semangat untuk belajar ya, menerima pembaharuan, menerima semua sumber ilmu untuk kemajuan ya. Baik, lanjut kita sharing kembali tentang yang pokok kita ya. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin saya sharingkan ke Bapak Ibu tentang bentuk ya susunan struktur dari modul ajar ya. Kurikulumnya tetap kurikulum merdeka ya sesuai instruksi dari Prof Muti ya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kita bahwa kurikulumnya tetap kurikulum merdeka ya, tidak mudah untuk regulasi baru merubah kurikulum, tetapi pendekatan pembelajarannya yang merupakan pembaharuan dari beliau, dan kita akan menginsersi ini dengan kurikulum cinta ya yang merupakan kebijakan juga dari Menteri Agama kita ya. Nah, karena kita dari Lokadiklat sudah eh, menjadi sampel ya untuk regulasi baru ini ya untuk tiga kurikulum ya, kurikulum cinta, kurikulum ekoteologi dan juga kurikulum merdeka dengan deep learning. Jadi mungkin Loka akan lebih dulu menyampaikan karena kita menjadi project ya, pilot project dalam kegiatan ini. Nah, ini susunan dari perangkat pembelajaran kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning dan insersi kurikulum cinta. Ini modul pembelajaran IPAS ya kelas 3 atau fase B ya, ini bab satu. Ini yang saya contohkan satu ya. Eh, Memang ini mungkin kita tidak bisa utuh, kita hanya belajar sepintas karena waktu ya, karena waktu. Mudah-mudahan nanti Pak Kemenang memang menyediakan momen kita untuk sharing-sharing dari konsep awal betul ya, dari ekoteologinya, lalu bagaimana penerapan di madrasah, kurikulum cinta, dan di sampul luarnya itu tetap kurikulum merdeka dengan pendekatan di learning. Saya sangat berharap ya nanti Pak Kemenang memberi izin kita bisa sharing-sharing lebih luas untuk madrasah-madrasah di Lampung Tengah gitu ya. Nah, susunannya ini yang kita dapat ketika kita menerima desiminasi ya dari tim Prof Muti, dari tim penyusun kurikulum ya untuk pendekatan deep learning. Jadi dia perumahan awalnya itu ada bagian A, informasi umum ya, ada identitas madrasah. Ini dicontohkan saja ya, walaupun mungkin tidak ada nama Bu Sulastri ya di Lampung Tengah. Eh, ada nama gurunya, NIP, nama madrasah, lokasi waktu, mata pelajaran, materi, ya, jumlah siswa, kelas, dan fase. Ya, ini fase B yang sebagai contoh. Lalu kok bagian kedua dalam susunan modul ajar, ya, yang ada insersi kurikulum cinta ini, ada identifikasi kesiapan peserta didik. Dan isinya ini sebenarnya memang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru, ya. Jadi dengan eh, yang harus dilakukan itu adalah apersepsi, ya lalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Karena ketika kurikulum eh, Merdeka dengan pendekatan deep learning ada tiga full, ya, yang joyful, meaningful, ya. Eh, jadi ada bagaimana anak itu berkesadaran ya berkesadaran bahwa dia mengikuti pembelajaran itu apa. Jadi sang guru dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan tahapan pembelajaran. Misalnya anak-anak hari ini kita belajar
apa hewan peliharaan di rumah. Nah, tujuannya kalian bisa mengklasifikasikan atau mengidentifikasi atau mengenali ya nanti menggunakan kata-kata taksonomi Bloom ya untuk indikatornya bahwa oh ini yang dicapai harus apa. Jadi anak-anak tahu dia belajar apa hari itu ya. Nah, ini yang menjadi isian pada identifikasi kesiapan peserta didik ya. Lalu untuk materi pelajaran. Nah, materi pelajaran ini dia isinya tujuan pembelajaran dan relevansi dengan kehidupan nyata. Nah, kalau tujuan itu mungkin baru, tapi posisinya dia di materi pelajaran gitu ya. Jadi tergambar apa yang dipelajari itu ada tujuan. Jadi tujuannya memang sinkron dengan materi yang bagian atas di bagian identitas. Lalu relevansi dengan kehidupan nyata ini. Nah, ini yang membuat pembelajaran mendalamnya. Jadi, kalau satu tema yang disampaikan ke peserta didik, anak-anak itu tahu nanti kalau dia belajar materi tentang hewan peliharaan, manfaatnya apa di rumah. Oh, ternyata saya punya kewajiban memelihara hewan peliharaan ayam misalnya yang menjadi peliharaan ayah saya atau burung ya. Bagaimana kita ini merupakan kita mencintai lingkungan gitu. Nah, jadi itu dia ke insersi kurikulum cintanya ya. Nah, eh, tentang kurikulum cinta ini kan dia ada 6 tema. Nanti di bagian itu nanti kita akan jelaskan juga. Lalu dimensi profil lulusan. Nah, dimensi profil lulusan ini ada 8. Nah, kalau sebelumnya kita ketika dimensi profil pelajar Pancasila, Bu Nur Hasanah yang Ibu ingat dari profil pelajar Pancasila, dia ada berapa? Karena sebelumnya kita kurikulum merdeka, ketika capaiannya itu atau karakter yang dikehendaki itu profil pelajar Pancasila gitu. Ada berapa? 5 atau 6? 6. 6, iya. Terima kasih Pak Usman ya. Kadang orang terkecoh karena dia panca, berarti 5, ternyata dia 6. Nah, ketika kurikulum merdeka yang akan berlaku di bulan Juli bagi madrasah yang memang kesepakatan bersama komite, bersama stakeholder, Bapak Ibu guru, bahwa oh ya kita tetap kita cobakan dengan pendekatan kurikulum merdeka, dengan pendekatan deep learning, dia akan merubah di struktur modul ajarnya itu tidak lagi profil pelajar Pancasila, tetapi dimensi profil lulusan. Bukan untuk kelas 6 maksudnya yang mau lulus dari MI atau kelas 9 atau kelas 12, tapi maksudnya lulus dari kecapaian sebuah indikator tujuan pembelajaran. Nah, dia ada 8. Yang ini saya contohkan penalaran kritis. Nanti apa saja dimensi profil Pancasila itu, dimensi lulusan maksudnya nanti kita mudah-mudahan memang ada waktu bisa diskusi ya bersama Bapak Ibu di momen yang lain ya. Saya akan senang hati untuk akan sharing-sharing bersama Bapak Ibu yang saya yakin sudah mumpuni dalam pembelajaran ini. Nah, ada insersi kurikulum cinta. Nah, ini kurikulum cinta ini dari Menteri Agama kita yang juga menjadi eh, apa program yang untuk mendukung ya program-program kebijakan dari Presiden Prabowo ya bahwa dari kekhasan Kementerian Agama tuh kurikulum cinta. Ini memang sepintas mirip dengan dari apa moderasi beragama ya, tapi dia karena agar lebih menyatu di madrasah, dia menggunakan ada cinta kepada Allah ya, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesama, cinta kepada lingkungan ya, dan cinta bangsa dan negara ya. Nah, konsep-konsep tema cinta ini dia ada indikatornya. Dan nanti kalau madrasah yang menjadi pilot project, kalau tahun ini ke kita Provinsi Lampung belum kebagian, tapi Lokadiklatnya kebagian menjadi tim pilot project ya untuk mengenalkan kurikulum cinta itu di madrasah. Jadi walaupun kita belum ditunjuk, kita Lokadiklat mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada madrasah-madrasah dan satu di antaranya yang kami sangat suka ini Lampung Tengah ya karena Pak Kemenang itu sangat mudah kalau kami ajak untuk belajar ya sangat responnya luar biasa bersama Ibu ya sangat teladan ya
Oke, nah untuk pada materi hewan peliharaan di rumah ini cinta pada lingkungan. Nah nanti kalau kita sudah belajar persiapan bagaimana Provinsi Lampung nanti ada madrasah yang sudah menerapkan, dia ada tim inti yang terdiri dari kepala madrasah, koordinator atau waka dan guru-guru yang ditunjuk. Karena di kurikulum cintanya nanti ada yang include dalam pembelajaran di kelas dan juga pembiasaan di luar kelas yang kalau kita kaji nanti mudah-mudahan ada waktu untuk sharing-sharing ya tentang indikator-indikator yang menjadi pembiasaan dalam kurikulum cinta itu pasti Bapak Ibu akan berkata, wah ini sudah ada nih di madrasah kami. Ya benar sekali, dari mulai pagi piket menyambut siswa, salim, lalu upacara, membuang sampah, infak subuh, sholat zuhur berjamaah, tadarus. Nah itu di antara contoh dari penerapan atau insersi kurikulum cinta di madrasah. Jadi insya Allah sudah ada, tinggal hitam di atas putih saja ya. Jadi sangat mudah nanti eh, untuk kita laksanakan ya. Nah, ini bagian ketiga dalam struktur modul ajar yang baru pada kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning, yaitu desain pembelajaran. Nah, dia ada kata-kata desain dengan bagian-bagiannya itu ada capaian pembelajaran. Nah, ini CP. Kalau CP ini dari awal kita mengenal kurikulum Merdeka sudah ada ya untuk CP ini sesuai fase yang memang sudah siap, sudah ada, tinggal disalin saja. Nah, lintas disiplin ilmu. Jadi dia bukan hanya pelajaran umum saja, kita dibolehkan lintas dari pelajaran umum ke pelajaran agama. Apalagi ketika siswa kita dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi sains madrasah, misalnya KSM. Karena biasanya ada pembelajaran yang terpadu. Bagaimana pelajaran matematika, IPA, ya, sains itu yang dia memadukan ke ayat-ayat suci Al-Quran, kajian alam semesta. Jadi diharapkan anak-anak itu cerdas secara intelektual juga secara religius. Jadi dia mengetahui sesuatu itu semuanya kehendak Allah. Oh ini milik Allah. Jadi kalau dia hebat, dia cerdas itu anak-anak tidak sombong. Nah itu diharapkan mengapa boleh lintas disiplin ilmu bukan hanya antar pelajaran umum tetapi lintas pelajaran agama. Nah, nanti bisa ya Bapak Ibu cobakan walaupun di madrasah belum menggunakan ini ya, tapi boleh kita mulai diterapkan bahwa kita mampu gitu ya. Jadi kalau ketika gongnya sudah dibunyikan, min satu lampu tengah itu sudah sangat ready ya. Oke, tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran biasanya kita langsung copy saja, disalin ya yang terukur dan spesifik sesuai dengan materi. Jadi dia tidak perlu banyak tujuan, ya misalnya satu atau dua boleh, tapi memang pembelajarannya mendalam. Nah, kemendalamannya itu ada tahapannya itu anak itu mengetahui kebermanfaatannya nanti di lingkungan rumah, lingkungan bermain, lingkungan keluarga gitu ya. Lalu kita beralih ke topik. Topiknya memang sudah ada, praktik pedagogis. Nah, ini maksudnya tentang metodologi pembelajaran. Nah, ketika pelatihan dari PDWK pertama itu metodologi pembelajaran tapi RA. Jadi, metodologi sama halnya kalau kita belajar karya tulis, metodologi itu terdiri dari macam-macam. Jadi tentang pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik pembelajaran, ya, metode pembelajaran, model pembelajaran, dan itu bisa diambil salah satunya. Contohnya misalnya pembelajaran kontekstual. Nah, tadi kita contoh modul ajar di sini tentang hewan peliharaan. Bagaimana anak-anak itu dia mengidentifikasi hewan peliharaan yang ada sekitar rumah dia. Nah, kalau di rumahnya memang tidak ada hewan peliharaan, dia bisa mengidentifikasi yang ada yang terlihat oleh dia. Nah, biasanya ada proyek juga yang anak berani dia wawancara, misalnya dengan peternak ayam jika ada di lingkungan sekitarnya, atau dia eh, para penjual ayam ditanyakan mereka memperoleh ayam potongnya di mana. Nah, itu diharapkan memang anak-anak dikembangkan perbalnya, kemampuan perbalnya. Nah, itu yang proyek-proyek yang membuat anak itu belajarnya lebih mendalam ya, bukan hanya sebatas di dalam kelas. Lalu kemitraan pembelajaran. Nah, ini kalau
materi hewan peliharaan, misalnya dia orang tua yang dia menjadi sumber belajar orang anak-anak. Misalnya kalau punya ternak ikan, itu makanannya apa, lalu biasanya ikan itu dipelihara berapa lama bisa dipanen. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak itu dia belajar bertanya. Nah, itu melatih keberanian. Biasanya proyek-proyek inilah yang membuat pembelajaran mendalam itu akan terwujud ya. Jadi anak belajar bertanya atau juga peternak ayam di sekitar. Nah, kalau di madrasahnya memang ada MOU misalnya dengan puskesmas, dengan ada pemeriksaan kesehatan, ya screening, lalu juga mungkin dari polsek untuk ada pembinaan upacara atau jenis yang lain. Nah, ini juga menjadi kemitraan pembelajaran. Jadi belajar itu dengan berbagai sumber atau misalnya salah satu dari orang tua di kelas Bapak Ibu itu ada seseorang yang memang mampu menyampaikan motivasi di kelas. Nah, kita ajak di kelas untuk dia mengajarkan sesuatu yang walaupun itu tidak langsung berkenaan dengan kurikulum kita, tapi itu menjadi bagian menambah wawasan anak-anak ya untuk motivasi belajar. Karena biasanya ada seseorang yang baru, anak-anak itu antusias ya, dia ingin penasarannya itu lebih tinggi. Ada apa yang dipelajari, responnya lebih eh, semangat, perhatiannya juga lebih tinggi. Nah, itu ya mengapa kemitraan pembelajaran itu dijadikan salah satu tahapan di modul ajar pendekatan deep learning. Selanjutnya lingkungan pembelajaran ya, media yang digunakan untuk belajar. Ada ruang kelas, lingkungan rumah, video ya. Jadi misalnya memang di ruang kelas belum ada smart TV atau juga infokusnya tidak lengkap atau juga ruang IT-nya belum mumpuni. Tapi insya Allah kalau saya lihat di Instagramnya Min 1 Lampung Tengah ya, saya sering kepo itu ya, kayak pembelajar sering komen-komen yang mungkin kalau adminnya lihat ya, saya sering komen-komen, sering memberikan pendapat ya, coba kalau lakukan ini dan ternyata betul ya, dibuat video anak-anak sedang bersih-bersih, keren sekali ya. Anak-anak jadi memang praktik ya, itu yang kesukaan anak-anak. Nah, itu juga ciri khas dari pembelajaran mendalam. Anak menjadi pelaku kebaikan yang ada di madrasah dan nanti berdampak baiknya di rumah. Nah, eh, media pembelajaran jadi luas sekali. Jadi kalau memang pemanfaatan digital tidak bisa langsung anak-anak menggunakan gawai di kelas, tidak apa-apa karena juga kadang penuh di rumah anak penuh penggunaan gawainya luar biasa ya. Nah, di sekolah bagaimana sih guru memanfaatkan teknologi, misalnya penggunaan AI untuk mengisi modul ajar ini. Nah, kita pernah beberapa waktu lalu sharing-sharing dengan guru-guru madrasah di Lampung Utara ya, bagaimana modul ajar yang ini saya sajikan ini eh, untuk diisi oleh AI ya, oleh chat GPT dengan prompt yang tepat. Nah, ini bisa nanti jika nanti Pak Kemenang, Bapak Ibu pengawas berkenan, Pak Kamatnya berkenan, bisa ya kita cobakan penggunaan AI untuk membuat modul ajar dengan prompt atau petunjuk struktur modul ajar yang terbaru dengan pendekatan deep learning dan insersi kurikulum cinta ya. Karena kemarin kita sudah uji coba di Lampung Utara bisa ya langsung dibuat jadi flipbook gitu ya. Jadi memudahkan guru untuk memiliki modul ajar ya dengan pemanfaatan digital. Jadi dimaksud pemanfaatan digital di sini bukan ketika di kelas harus canggih, tidak. Jadi gurunya yang canggih, gurunya pengguna AI. Jadi anak-anak menganggap gurunya tidak tergantikan. Ya, tapi gurunya memanfaatkan AI itu untuk memandu, untuk memudahkan. Tapi kecerdasan itu tetap milik guru. Ya, kalau AI kan kecerdasannya palsu. Yang real itu gurunya. Ya, bagaimana dia cerdas penggunaan teknologi agar lebih beragam ketika interaksi di kelas itu lebih semangat ya. Nah, bagian keempat untuk kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning ya di bagian pengalaman belajar dia ada kegiatan awal, inti, penutup. Nah, ketika di awal, nah ini yang ketika tiga full ya yang familiar di awal eh, Menteri Pendidikan kita Prof Muti menyampaikan ada berkesadaran. Tadi di awal bagaimana berkesadaran itu dimunculkan dengan guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi anak tahu, oh saya di kelas eh, hari ini belajarnya tentang
modul ajar, bagaimana tahapannya. Oh, tadi kita belajar tentang motivasi, ya, motivasi belajar. Oh, lalu kita belajar struktur modul ini, cara isinya ini, gitu. Lalu bagaimana bermaknanya akan bermakna ketika diaplikasikan, ketika digunakan, ketika di-sharing dengan yang lain, ketika dimanfaatkan. Nah, begitupun anak-anak. Makanya dia ketika deep learning ini ada proyek-proyek yang tidak bermodal mahal ya. Beda dengan yang sebelumnya proyek yang harus wah, dia proyek misalnya literasi atau anak menanam pohon, tapi itu memang eh, ada motivasi yang intrinsik menjadi dari diri anak mau belajar ya, tidak ketergantungan oleh ayo ayo semangat semangat, tidak, ayo nak kamu harus gini, tidak, tidak menunggu gurunya yang keluar-keluar, tapi diri dia tertanam. Nah, itu yang diharapkan. Lalu menggembirakan, tidak selalu harus ada tepuk tangan, nyanyian, yel-yel, atau games, lagu, senam, tidak harus. Tapi bagaimana ruang kelas yang penuh dengan display, dengan pajangan hasil karya anak. Anak yang low, ya, yang middle, yang high itu diapresiasi. Semua mata pelajaran. Jadi dindingnya berbicara dengan karya anak. Itu juga bagian dari cara kita membuat menggembirakan kelas kita. Ya, selain dia memang eh, ramah-ramahnya itu apa? Kelasnya sejuk, nyaman. Karena kalau sejuk, nyaman biasanya otak anak itu lebih menerima ya, lebih menerima kenyamanan belajar ya. Makanya dia harus ekoteologi itu menanam pohon ya, bahwa kita eh, bahwa kita harus peduli lingkungan. Nah, itu tujuannya ya. Lalu berikutnya penutup. Nah, di bagian penutup di kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning ini, peserta didik diajak menyimpulkan, diajak merancang kegiatan selanjutnya. Jadi kalau sebelumnya kita proyek-proyeknya sudah ada ditentukan, tapi anak-anak bilang, disampaikan gini, nah ini kita tentang hewan peliharaan. Kira-kira apa yang kamu bisa lakukan yang bisa bermanfaat di rumah, yang bisa dirasakan oleh keluargamu, orang tuamu tentang hewan pemeliharaan? Oh Bu, saya akan bantu orang tua saya misalnya yang punya ternak entok, saya bantu ini apa, memberi makan, memberi minumnya. Oh Bu, saya punya tanam ikan hias, saya harus begini. Jadi anak itu mengaplikasikan ilmunya itu sesuai di lingkungannya, di rumahnya, ya lingkungan dia. Kalau tidak ada hal yang sesuai tema di rumahnya, dia bisa ke lingkungan bermainnya, lingkungan sekitarnya yang menjadi dia bertanya-tanya, memperoleh informasi, dan bagaimana itu tagihan oleh guru. Nah, guru bisa mengambil dengan anekdot atau catatan, dengan tanya atau mereka kirim foto di link Google Drive atau di grup. Nah, itu juga itu bentuk dari tagihan, bagaimana suruhan kita atau kesepakatan kita dengan anak itu sudah dilaksanakan. Ya, lalu bagian inti. Nah, ini bagian inti kalau nanti ada kesempatan lain kita belajar tentang lingkaran-lingkaran untuk pendekatan learning yang berwarna-warna itu ya. Ini memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jadi kalau dalam sebuah pembelajaran, anak itu minta paham dulu dia. Jadi penanaman konsepnya itu utuh ya. Anak tahu yang benarnya. Penyampaian guru apa? Dia akan piawai melalui misalnya guru pandai membawakan suara-suara yang unik, yang anak akan semangat, atau dengan media pembelajaran atau IT apa yang bisa di madrasahnya. Nah, itu yang membuat anak yang paham dulu. Lalu mengaplikasikan. Jadi sesuatu yang dipelajarin itu diminta anak-anak pernah tidak melakukan ini atau pernah melihat tidak? Pernah menonton tidak orang melakukan ini? Jadi anak nggak tahu. Oh, saya pernah lihat Bu itu di HP saya ada orang yang misalnya menyiksa kucing. Lalu kita minta pendapatnya bagaimana. Nah, ini yang membuat mengaplikasikan dari keilmuan itu ya. Jadi konsepnya dia paham tentang identifikasi hewan peliharaan, misalnya yang kita contohkan, tetapi aplikasinya itu dia akan lebih luas. Nah, ini yang dimaksud dalam pembelajaran mendalamnya. Lalu merefleksi, anak diajak apa yang sudah dipelajari dan ini bermanfaatnya apa. Jadi anak selain kita tanya-tanya oleh guru, dia diminta mengungkapkan. Ini yang bagaimana kepiawaian guru diharapkan bisa menyeluruh pertanyaan itu ke anak-anak yang pendiam, yang sedang, dan yang memang secara bahasanya sangat bagus. Jadi anak terlatih mengungkapkan sesuatu.
Ya, nih melatih keberanian. Nah, bagian penutup jadi merefleksi anak diajak. Oh, dia mengingat, oh tadi belajar ini, belajar ini. Nah, itu yang anak saut menyahut satu kata. Dan ketika di kelas kita tidak ada yang punya ide anak yang memang verbalnya mau bisa ya menyampaikan, oh Bu, kita tadi belajar hewan peliharaan, contohnya. Lalu kalau di rumah apa yang harus kita lakukan jika ada hewan peliharaan, manfaatnya apa? Kalau di lingkungan kita ada orang yang ternak ayam, ada limbah, limbahnya limbah polusi udara dan juga tanah. Oh, ternyata harus begini-begini. Oh, ternyata kalau kami sebagai anak kelas 3 di materi ini belum bisa menyampaikan ke Pak D, pemilik ternak ayam misalnya ya, kami bisa bercerita ke orang tua. Nah, itu bentuk bahwa memang anak itu merefleksi apa yang dia pelajari itu bermanfaat, berguna gitu ya. Diharapkan memang menunjang yang generasi emas. Jadi kalau suatu hari dia dewasa, dia merupakan seorang pengusaha, dia tahu, oh ketika waktu MI saya mengenal ini, bahwa harus adabnya itu bukan hanya bagaimana biar ternak ayam itu bagus, sehat, menguntungkan, tapi bagaimana adabnya dengan lingkungan. Nah, itu sudah masuk kurikulum cintanya, ya, cinta terhadap lingkungan, ya. Lalu bagian asesmen. Ada asesmen awal yang memang dari kurikulum Merdeka yang pendekatannya berdiferensiasi tetap digunakan, tapi kita mengetahui gaya belajar anak yang mungkin kalau di Min 1 Lampung Tengah misalnya ada guru BK atau memang ada link asesmen yang anak isi ya, orang tua isi bersama anak yang mengetahui gaya belajar, ditambah lagi pengamatan guru di awal tahun. Oh, ini ternyata anaknya auditory, kinestetik, ini verbal gitu ya. Nah, itu yang menjadi catatan guru. Lalu ada proses. Nah, ini biasanya pengamatan kita. Jadi sampai gurunya bercelote, ajak diskusi, tanya jawab, penugasan. Tapi dia ada anekdot atau catatan, oh dia ini nulisnya cepat. Jadi ini kalau saya beri nulisnya 10 baris, dia akan mampu. Oh ini agak lambat, dia 7 baris. Oh ini agak lambat 5. Jadi ini yang penggunaan diferensiasinya itu bisa tetap digunakan ya. Lalu oh ini kalau dia menjawab soal yang mandiri, oh ini harus pendampingan, oh ini bantu teman sebaya. Nah ini kehebatan guru yang memiliki catatan-catatan seperti itu di kelas ya. Apalagi memang terdata di buku. Nah, itu hebat sekali ya kalau guru memang ada data karakter setiap peserta didiknya. Lalu ketika di akhir, nah itu bisa eh, apa tugas ya soal secara individu atau kelompok dan perlu diingat ketika asesmen akhir itu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran dua, soalnya yang harus dicapai ya dua itu walaupun bentuk soalnya boleh empat, boleh tiga atau memang dua. Tapi dari soal-soal itu ya memang mewakili dua tujuan ya dari awal memang tujuan dua gitu ya. Jadi konsisten ya. Jadi memang akuntabel, memang terukur pembelajaran kita, ya. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk susunan dari modul ajar ya kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning dan insersi kurikulum cinta. Jadi di antaranya lebih kurangnya tergambar seperti itu dalam bentuk modul ajarnya, susunannya ya strukturnya gitu ya. Oke, sampai di sini boleh Bapak Ibu sharing-sharing atau saya minta saya pengawalannya dari Kepala Madrasah dari Pak Apri Mahendra Putra. Nah, Pak, kalau di Min, Min 1 Lampung Tengah itu penerapan kurikulum merdekanya sudah full ya, sudah utuh. Maaf Bapak, suaranya sepertinya speakernya belum dinyalakan. Ya, bisa dites kembali suaranya. Sekarang sudah ada suara? Alhamdulillah, bisa Pak, bisa. Ya, Ya. silakan Bapak. Boleh sering-sering kepada kita tentang penerapan kurikulum di Min 1 Lampung Tengah. Ya, kalau di Min 1 Lampung Tengah memang dari awal kita sudah kurikulum Merdeka yang memang kita rencanakan dari awal, tapi begitu berkembang ada kurikulum deep learning,
ya memang kita coba aplikasikan juga di kurikulum Merdeka, perihal deep learning itu yang coba kita tampilkan selama ini lewat media-media sosial yang memang sengaja kami jual bahasa kami lewat Ya, situ. ya betul. Jadi perpaduan sementara yang kami kombinasi ya Merdeka dan Deep Learning ini memang yang sengaja kami munculkan ke pihak Mm. luar. Makanya ini malam ini alhamdulillah ada cerita baru, ada kurikulum cinta di sini yang memang dari awal Pak Menteri Agama kita yang sudah mencanangkan ya waktu itu sudah mulai menyebut ada kurikulum cinta yang itu yang sampai sekarang saya masih belum belum mendapat apa ya pakemnya yang pas itu gimana gitu ya kurikulum cinta itu yang kami masih belum apakah memang sudah kami terapkan sebenarnya di MIN ini atau memang bukan salah ya apa belum tepat gitu ya mungkin karena pemahaman kurikulum cinta ini yang kami belum bisa dapat pemahamannya secara gamblang lah lebih kurangnya gitu tapi insya Allah untuk di MIN satu Lampung Tengah dari awal memang saya dan teman-teman guru yang ada di Min 1 memang kita cobakan deep learning itu karena memang eh, pengaplikasiannya memang lebih 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 apa ya aplikatif lebih menarik lah kalau buat saya lebih menarik dan siswa pun lebih atraktif untuk menerima materi dan untuk mengaplikasinya juga karena mereka lebih senang dengan praktik ya kebetulan juga kita mungkin baru ada kelas satu ini ya insya Allah nanti di semester 2 di tahun kedua nih kita sudah ada kelas 2-nya ya mungkin nanti kita bisa lebih berkembang lah saya bilang dengan banyak siswa mungkin nanti kami beragamnya siswa ini kan jadi motivasi tersendiri buat kami untuk lebih berkembang biar bisa menerapkan kurikulum-kurikulum ini sebenarnya yang sebenarnya memang eh, secara secara aplikasinya teman-teman guru memang sudah melaksanakan itu sebenarnya. Hanya saja memang kita ya kembali minim minim pelatihan memang kemudian juga untuk ya paling tidak FGD-nya lah ya forum group discussion kita mungkin nanti ada mungkin ini selagi ada Bu Mustika dari Balai Diklat mungkin nanti bisa menembuskan ke kepalanya siapa tahu nanti lampu tengah dapat jatah gitu ya. Amin, amin. Sangat Untuk berharap ya. Saya sangat support. Ya, untuk inilah untuk pengenalan kami lah terutama ya, karena ya kami masih baru memang kami masih banyak belajar, perlu support juga. Karena kalau tidak ada ini ya sejauh ini kan kami hanya mencoba mengaplikasikan. Jadi diskusi dengan Bapak Ibu pengawas kami, apakah kami ini sudah di track yang benar atau memang harus ada yang direvisi, diperbaiki. Nah, itu yang selalu kami lakukan setahun ini ya, setahun terakhir. Karena kami baru setahun ini mulai menetasnya ini. Lebih kurangnya begitu, Ibu Mustika, lebih ya, kurangnya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak, keren. Ya, saya sangat setuju dengan kata menjual. Jadi kita mau brand ya madrasah kita itu sangat layak untuk diminati. Jadi saya kalau sering kepoin semua aktivitas di IG itu ya, mengeksplor. Nah, itu sangat bagus ya. Jadi kita akan lebih dikenal, lebih hebat melalui media sosial. Karena itu yang di masa saat ini ya. Jadi dieksplor apa-apa yang dilaksanakan di madrasah. Nah, itu akan mengundang minat ya untuk anak-anak orang tuanya menyekolahkan di madrasah itu keren sekali ya. Oke. Ya, kalau kita di Loka, kita sudah dapat pembinaan dari Pusbangkom, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Keagamaan, itu panduan 3 kurikulum, ya. Kurikulum Merdeka dengan Deep Learning, Ekoteologi, ya, dan juga kurikulum cinta. Jadi mudah-mudahan memang tidak lama lagi memang kita sudah diberi wewenang untuk menyebar. Tapi memang setelah kita dapat apa uji keterbacaan, kita dimandat untuk mengambil bagian untuk mensosialisasikan. eh, kita sudah mulai ya memasukkan mengajarkan tentang kurikulum cinta, walaupun belum utuh di materi-materi pelatihan. Memang mohon maaf, waktu yang kita di Lampung Tengah itu kita belum dapat modulnya, belum dapat kurikulum silabusnya dari Pusbangkom. Jadi waktu itu Ya. ketika pembelajaran itu kita belum bisa kaitkan ya, belum bisa kita kenalkan.
Insya Ya, Allah nanti kalau Pak Kemenak bersedia, lalu Ibu pengawas, Bapak pengawas, tim kamar, Bapak Ibu guru mau, nanti kita memang bisa ya kita sampaikan, walaupun di Provinsi Lampung kita belum apa pukul palu resmi, tapi ternyata di Min 1 Lampung Tengah itu sudah menerapkan. Jadi ketika itu sudah eh, apa real apa dilaksanakan, sudah tidak asing lagi nanti di Min 1 Lampung Tengah kan sudah ya, insya Allah. melakukan. Nah, itu hebat-hebat Ya, itu nanti bisa direkam, diekspos. Oh, ternyata kita udah lama nih melaksanakan ini ya. ya, Kegiatan-kegiatan ini yang sudah ada di madrasah kita gitu. Oh, ternyata inovasinya keren gitu ya. Sip, Pak, ya, saya sangat termotivasi ya. Eh, apa untuk berbagi kepada Lampung Tengah ya kepada madrasah karena semuanya welcome ya, semuanya menerima untuk kita sharing-sharing ya. Baik, Pak Kemenak ya, Ibu eh, Kepala Min 1 Lampung Tengah, ada Bapak Ibu pengawas yang ikut, Bapak Ibu guru eh, untuk sesi sharing-sharing kita ya di sekali ini. eh, Sebatas ini, nanti insya Allah kita bisa lanjut kembali di sesi yang lain ya, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. siap. Dan saya juga dengan senang hati bersama tim Lokadiklat ya untuk berbagi ya, karena kita mitra. Jadi apa yang Loka dimandat dari Pusbangkom, kami harus menyampaikan ya, karena kita juga berlomba bahwa madrasah-madrasah di lingkungan Lampung Tengah ini maju gitu, menerima, ternyata sudah melaksanakan gitu ya. Itu hebat sekali. Baik, nanti bentuk POM eh, modul ajar Deep Learning dan Insersi Ya, Pencinta ini saya share. Mudah-mudahan nanti ada waktu sharing-sharing lagi untuk kita ya, gunakan chat GPT untuk melengkapi ya, karena biasanya guru ya, banyak hal yang dikerjakan sehingga untuk nyusun modul itu kalau nggak dibantu teman atau operator atau apa kadang nggak langsung rapi bundelannya gitu ya. Jadi kita ya, gunakan kecanggihan teknologi ya. Mudah-mudahan nanti bisa belajar seperti itu ya. Mudah ya, dari lokasi siap Pak ya, siap ya, bersinergi ya karena ya. kita Kami mitra mohon kerja. mohon bimbingannya juga, Bu Mustika. Seandainya nanti proses berjalan, kami mungkin bertanya, mungkin minta Ya, sharing, minta bantu ya. Mohon bantuannya, lebih ya, kurangnya gitu. ya, ya. Semoga bisa membantu. Ya, karena saya amati beberapa video-video yang diposting di IG Min 1 Lampung Tengah itu ada dari yang dicontohkan dari KSKK itu contoh pelaksanaan kurikulum cinta yang di luar kelas ya. Nah kata saya ini ada Ya, nih, ini ada. Jadi memang tinggal itu cara dia kan memang nanti ada tim inti, tim pelaksana, ada buku hmm, panduan siswa, buku panduan guru ya, itu ya kalau kurikulum cinta itu ya, dilaksanakan. Nah, tapi secara itu kita udah ada itu di madrasah itu udah ada ya kegiatan literasinya, peduli ya. lingkungannya udah keren. Baik Bapak Ibu, tadi kita di awal ada yel-yel kalau saya bilang guru madrasah menyala gitu ya, menyala semangat belajarnya ya. Oke Bapak Ibu, mohon diikutin walaupun belum bisa buka kamera tidak apa-apa, mudah-mudahan bisa bersuara ya dengan mengucapkan kata menyala sambil gerakan seperti kobaran api. Yang menyala belajar untuk meningkatkan mutu madrasah. Baik, guru madrasah menyala. Alhamdulillah. Baik, Iya. terima kasih Pak Kemenak untuk Ya, apa Bu. izinnya ya, izin berbagi tugas. Baik, saya closing Ya. dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol, sebelum memang ditutup. Terima kasih ya, saya Mustika. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di sharing-sharing yang lain ya. Kami sangat suka berbagi Bapak Ibu yang memang responnya sangat positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.